siang Bu Ambar. Selamat siang. Mengganggu waktunya sebentar nggak apa-apa ya ini Nggak ya. apa-apa. Benar ya. Boleh. Gini Bu Ambar, saya dalam tugas CGP saya diminta untuk melakukan wawancara dengan rekan sejawat terkait dengan kasus yang terjadi di dalam suatu sekolah. Di sini diceritakan Bu Tati itu kan guru kelas 5, di mana di kelasnya itu, di sekolahnya itu terdiri dari kelas paralel. Nah, sementara Bu Tati ini di kelas 5 ini terkenal sangat disiplin, bahkan cenderung ke galak gitu. Kemudian tetapi di satu sisi lainnya dia itu seorang yang pekerja keras dan sangat terkenal kalau murid-murid yang ada di bawah binaannya, istilahnya murid-muridnya itu terkenal dengan nilai-nilainya yang sangat bagus. Kemudian sebagian murid-murid itu takut sama Bu Tati ini, tetapi sebagiannya memilih untuk istilahnya mereka menyesuaikan diri dengan kondisi Bu Tati yang sedemikian rupa. Kemudian kepala sekolah, kemudian wali murid itu juga sangat menghormati Bu Tati ini. Cuman pada suatu hari ada terdengar tangisan ini dari ruang kelasnya Bu Tati. Kemudian seorang anak perempuan lari keluar dari ruangan tersebut sambil memegang telinganya. Kemudian dia berlututnya itu di atas bebatuan di sekolahan itu. Jadi padahal pada waktu itu kondisinya sangat panas sekali. Anaknya menangis sejadi-jadinya, sementara Bu Tati dari dalam kelasnya itu seolah tidak peduli. Kemudian teman-teman lain pun mereka seolah-olah melihat, ingin istilahnya gimana ya, mungkin kasihan ya, cuman mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari apa yang terjadi dalam kasus tersebut, jika menurut Bu Ambar sendiri, apa yang harus Anda lakukan jika jenengan itu berada di dekat dengan posisinya dengan Bu Tati saat ini, atau berada di lingkup kerja dengan Bu Tati, di lingkup yang sama dengan Bu Tati gitu. Kelas 5-nya mungkin Bu Ambar bisa diibaratkan Bu Ambar itu mengajar kelas 5 yang B-nya mungkin, karena kelasnya berdekatan jadi tahu betul jika Bu Ambar itu posisinya seperti itu. Menurut Bu Ambar apa yang seharusnya dilakukan? Ya. Okay. Kalau saya yang pertama kali melihat sudah pasti punya rasa simpati, kasihan terhadap siswanya, apalagi itu kan sama dengan anak kita sendiri. Namun di sisi lain sebenarnya juga gimana ya, tidak enak dengan Bu Tati, apalagi Bu Tati itu ya guru yang hebat karena bisa berhasil membuat siswanya menjadi ya pandai karena nilainya bagus-bagus. Namun terhadap apa yang dilakukan Bu Tati pada saat ini menurut saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena begini, punishment atau hukuman yang diberikan oleh Bu Tati kepada siswa tersebut tidak mendidik. Nah, dari punishment yang tidak mendidik itu menurut saya akan menimbulkan efek yang lebih buruk dibandingkan dari hanya sekedar kayak efek jera. Trauma mungkin. Iya, efek jera mungkin akan didapatkan, tetapi efek buruknya jauh lebih buruk lagi dari itu. Mungkin bisa jadi anak tersebut timbul rasa dendam di dalam hatinya, sehingga menjadikan anak tersebut bisa jadi nanti melakukan kekerasan berkelanjutan. Bisa jadi anak tersebut nanti akan melakukan hal yang sama ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan pada dirinya. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi mungkin nanti tidak menutup kemungkinan kalau anak tersebut di masa depannya menjadi guru, bisa jadi melakukan hal yang sama juga. Kemudian untuk siswa yang lain yang melihat, menurut saya juga dapat menimbulkan efek negatif, karena sudah pasti siswa yang melihat
ada rasa takut. Nanti Iya, kalau aku pasti. melakukan hal itu Iya. akan mendapatkan hukuman yang serupa, sehingga akan mengganggu konsentrasinya dalam belajar. Mungkin Iya. tidak semua siswa, tapi saya yakin pasti ada siswa yang terpengaruh Iya. oleh apa yang terjadi pada saat itu. Iya, iya. Nah, saya sebagai teman sejawatnya Bu Tati akan tetap melakukan tindakan, meskipun ya saya masih tetap menghargai, tetapi tetap mengambil tindakan. Yang saya lakukan yang pertama pasti menanyakan dulu pada Bu Tati, ada apa, siswa ini melakukan apa, melakukan kesalahan apa, sehingga diberi punishment yang sedemikian rupa. Iya. Kalau nanti saya sudah tahu ternyata permasalahannya seperti ini, saya akan mencoba memberikan alternatif solusi bentuk punishment yang lainnya. Tentunya punishment yang akan saya berikan atau akan saya usulkan bersifat yang pertama humanis. Iya. Jadi menghindari kekerasan fisik atau kekerasan mental atau yang lainnya, kekerasan verbal dan yang lainnya. Iya. Kemudian yang kedua, punishment tersebut bersifat produktif dan juga edukatif. Iya. Jadi enggak sekedar menghasilkan efek jera, tetapi lebih ke efek mendidiknya. Iya. Jadi ada sisi manfaatnya. Iya, yang ada bisa manfaatnya, dimanfaatkan betul. oleh anak itu sendiri. Itu ya. Iya. Oke, oke. Jadi menurut Bu Ambar, kira-kira keputusan seperti apa yang akan diambil untuk menangani kasus semacam ini? Untuk langkah-langkahnya yang pertama apa dulu? Setelah mungkin atau mungkin perlu membicarakan hal ini karena sudah menyangkut ke kepala sekolah juga ya. Iya. Mungkin tidak kalau nanti terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap Bu Tati, misalnya Bu Tati sampai ditegur atau sampai terjadi kasus yang besar, itu gimana Bu menurut Bu Ambar? Apakah itu menjadi pertimbangan tersendiri atau Bu Ambar menganggapnya itu adalah sebagian dari akibat dari apa yang sudah ditanamkan oleh Bu Tati selama ini gitu? Yang dilakukan selanjutnya dulu ya Mbak. Iya. Iya, yang pastinya masalah itu tidak cukup sampai di situ, tapi ya harusnya ada pembicaraan lebih lanjut yang terutama dengan kepala sekolah. Iya. Atau mungkin jika perlu dengan wali murid, jadi bisa benar-benar diselesaikan. Kalau hanya memberi hukuman kan belum tentu menyelesaikan masalahnya. Iya. Kemudian untuk efek yang nantinya akan diterima Bu Tati, saya rasa jika dibicarakan dengan baik tidak akan menimbulkan efek yang mungkin sampai Bu Tatinya mendapat sanksi atau yang lainnya. Menurut saya tidak sampai seperti itu ya, mungkin hanya mendapat teguran yang menurut saya itu wajar, yang bisa dijadikan Bu Tati sebagai evaluasi ke depannya ketika siswanya melakukan kesalahan, bisa memberikan punishment yang lebih baik lagi. Oke ya, bisa dimengerti. Jadi sudah cukup jelas sekali ya, segala dari awal sampai akhir tindakannya sampai efeknya pun sudah dipertimbangkan begitu. Oke, terima kasih Bu Ambar untuk waktunya. Mungkin di lain waktu saya akan merepotkan lagi untuk kita sharing masalah yang terjadi di sekitar kita lagi. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Ambar tadi, dapat kita simpulkan bahwa Ibu Ambar mengalami dilema yang disebut dengan dilema etika, di mana benar adanya jika yang dilakukan oleh Ibu Tati adalah sesuatu hal yang salah. Kemudian Ibu Ambar berhak untuk memberikan teguran terhadap Ibu Tati. Namun benar juga jika Bu Ambar tetap memperhitungkan, karena mengingat Bu Tati adalah teman dari Ibu Ambar,
kemudian dia juga harus melindungi temannya, mungkin dari sebuah sanksi yang berat untuk beliau, sehingga Bu Ambar memberikan solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh Ibu Tati sehingga memperkecil resiko tersebut. Ada rasa yang harus dipertaruhkan, yaitu antara rasa kasihan dengan rasa keadilan. Rasa kasihan itu karena kemungkinan Ibu Ambar itu nanti merasa kasihan jika anak tersebut tetap diberi hukuman semacam itu, nanti akan berdampak buruk terhadap anak. Kemudian adanya rasa keadilan yang harus ditegakkan, karena sebesar apa sih kesalahan yang telah dilakukan anak tersebut sehingga sampai diberi hukuman yang semacam itu. Kemudian rasa keadilan dan rasa kasihan itu juga muncul di benak Bu Ambar terhadap Bu Tati itu sendiri, karena adilkah jika Bu Tati mendapatkan hukuman terhadap atau sanksi terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap siswa. Kemudian di satu sisi Ibu Ambar juga berpikir kalau nanti sampai Bu Tati mendapat hukuman, dia merasa kasihan dengan Bu Tati, dengan karir Bu Tati tersebut. Kemudian ada dilema lain yang terjadi di sini, yaitu antara nilai kebenaran dengan kesetiaan. Kebenaran yang terjadi adalah kasus yang disebabkan oleh Bu Tati yang melakukan perbuatan punishment terhadap anak yang tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun. Tetapi dari sisi lainnya ada unsur, yaitu kesetiaan sebagai rekan sejawat, di mana ada kekhawatiran kalau nanti Ibu Tati akan mengalami hal yang buruk atau sanksi yang mungkin dijatuhkan kepadanya jika hal itu sampai terungkap di lingkup masyarakat atau wali murid. Kemudian ada juga di sini efek jangka pendek dengan jangka panjang. Yang saya lihat di sini, kalau untuk efek jangka pendek dan jangka panjang ini sangat melibatkan siswa, karena ditakutkan, Ibu Ambar tadi mengungkapkan bahwa dia merasa takut jika efek jangka panjang dari perbuatan yang dilakukan Bu Tati ini nanti dapat menimbulkan sesuatu trauma yang menyebabkan anak yang mendapatkan hukuman itu akan membenarkan hukuman tersebut, mewajarkan hukuman tersebut, dan menjadikan apa yang dilakukan Bu Tati itu sebagai contoh yang harus dia lakukan di masa yang akan datang. Kemudian untuk jangka pendeknya tentu saja itu sangat menyakiti hati anak tersebut, mengganggu kondisi psikis anak tersebut, apalagi dia menerima hukuman tersebut di depan teman-temannya sendiri. Demikian hasil analisa yang saya lakukan. Salam sehat selalu, merdeka belajar. Terima kasih.